Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Aziza. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Simak videonya sebagai berikut ini. A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam pembangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu 1. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. 2. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. 3. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. 4. Gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional biasanya ancaman militer dan non-militer. 1. Ancaman di bidang geologi. Wacana mengganti Pancasila dengan ideologi komunis menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade politik, merupakan ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari luar timur sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, seperti munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. D. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap impuls tersebut dan KAM dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Strategi ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat,
manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan, lahir dan kesejahteraan batin, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya, yaitu pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Negara tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.